Dolar Hongkong lagi naik guys, krisis di Indonesia lagi memanas karena pemilu. Maraknya kasus pencurian di Hongkong kini terjadi lagi. Hai guys, selamat pagi. Aduh, hari ini panas yo guys. Alhamdulillah ada angin juga. Ayo guys, aku ajak kalian ke pasar Mongkok. Ini aku udah di pasar Mongkok guys. Jadi hari ini aku tuh sebenarnya nggak belanja apa-apa. Cuman mau beli Venkot aja buat sup besok. Terus ya udah aku pulang gitu. Hai guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Jadi guys, ini udah malam ya. Aku tadi siang nggak bikin masakan, ya sudahlah kita lupakan yang tadi siang ya. Nah guys, pokoknya aku mau ngucapin banyak terima kasih banget buat kalian yang sudah dukung aku, sudah subscribe juga dan sudah komen juga ya guys. Pokoknya tanpa kalian deh aku tuh nggak bakal semangat bikin konten. Nah, jadi guys, seperti biasa aku tuh mau masak sambil ngoceh ya guys. Jadi nek masak orang ngoceh orang kepenak. Ya kayak gitulah guys ya. Nah, jadi guys, aku mau persingkat waktu. Jadi tadi pagi itu aku nggak masak gitu ya karena nenek aku tuh sibuk. Nah, besok aku bikin sup gitu. Nah, jadi hari ini tuh aku bikin sup beningnya itu tungkua kayak kemarin, terus aku steam ikan ini pakai ini apa namanya, ini sayur asin gitu lah intinya, kalau Indonesianya nggak tahu lah aku ya guys ya. Nah jadi guys, itu ikannya sudah aku steam, ini aku mau masak sayur ya. Nah jadi guys, kasusnya itu hari ini adalah ada pembantu yang nyolong duitnya majikan ya guys. Kalian lihat ya, ini videonya ada aku rekam kok. 哇，老爺同埋呢個泰籍女性係咩關係？有啊，我想對第一件事其實就好直接問你哋而家兩個咩關係㗎？老爺答我，佢係請佢去照顧。 Nah, jadi informasinya tadi yang diwawancara itu pakai baju hitam itu adalah majikannya yo guys. Nah, jadi aku kurang yakin guys, ini tuh sebenarnya orang Indonesia apa orang Thailand, karena majikannya itu juga memang punya pembantu ya, ada 3 kalau nggak salah apa 2 gitu. Nah guys, ini aku mau ngasih makan majikan dulu ya. Nah karena hari ini tuh aku masaknya cuma 2 sayur, steam ikan sama sayur pare aja, jadi cepet ya guys. Nah aku lanjut lagi ceritanya ya guys. Jadi sistemnya orang Hongkong itu kalau sudah percaya sama pembantu, apapun tuh diserahin sama pembantu, apalagi kalau urusan pekerjaan rumah ya, entah itu jaga nenek, jaga kakek ataupun jaga anak gitu. Itu kalau dia sudah percaya ya guys sama pembantu, intinya kayak gitu. Itu kebaikan orang Hongkong sih, kalau sudah percaya tuh 100% percaya gitu. Nah jadi di rumah itu cuma ada dia sama kakek, dan majikannya itu jarang banget datang ya guys. Datang ya paling cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Nah jadi majikannya ini juga kalau ngasih duit itu kayak 15.000 per bulan itu untuk gajinya si Cece sama kebutuhan si kakek itu ya, kayak pampers dan lain-lain gitulah ya guys. Cuman kok, nah guys, ini aku bikin videonya di kamar ya. Nah terus kok waktu itu dia bisa sampai ngeluarin uang itu kok sampai 72.000 ya. Jadi kalau uang Indonesia itu sekitar 150 juta. Loh untuk apa gitu. Nah tapi si Ceceh ini karena merasa kakek itu baik, kakek itu sering ngasih uang, kakek itu royal gitu. Si Ceceh ini membawa kakek itu jalan-jalan dengan alasan ya si kakek ini kepengen jalan-jalan gitu loh, jadi butuh duit gitu. Nah itu sih alasannya gitu ya guys ketika diinterogasi. Tapi sebenarnya itu hanya memanipulasi supaya si Ceceh ini tuh tidak ketahuan bahwa dia yang ngambil uang gitu loh, kayak biar orang berpikir seolah-olah ini kakeknya nih yang menggunakan uang gitu ya. Nah itu ketika diinterogasi yoga. Nah tapi akhirnya ketika si Ceceh disuruh ganti rugi itu cuman kena 10.000 dolar Hongkong, kalau sekitar Indonesia itu ya 20 juta. Itu kenapa? Karena si kakek sama si Ceceh ini udah ibaratnya kayak sayang gitu loh satu sama lain. Jadi itu udah kayak hati ke hati aja gitu loh guys. Jadi ya sudahlah dimaafkan gitu. Cuman berlanjut kasusnya saya tidak tahu ya bener apa enggak memang disuruh ganti segitu ya. Itu urusan Ceceh dengan majikan lah ya intinya. Nah jadi dari kasus ini tuh menurut aku tidak pantas banget ya untuk dicontoh. Karena apa? Kamu udah mendapatkan majikan yang begitu baik loh, kamu segalanya dipenuhi loh, terus majikan sudah mempercayakan mutlak ke kamu loh ya, bahkan kamu
tinggal cuma berdua sama kakek, majikan jarang datang, itu kan berarti majikan sudah percaya banget. Terus kok kamu malah mengkhianati gitulah. Kalian komen ya guys seperti apa gitu. Terus kasus kemarin kan juga ada ya guys, Cece Indonesia juga yang mencuri emas majikan. Itu juga majikannya tuh baik banget loh guys. Sebenarnya Cece itu sudah meminjam uang 1 bulan yang lalu kepada majikan 30.000 dolar Hongkong. Kalau Indonesia itu sekitar 30 juta. Nah kok masih kurang, terus nembung pinjam lagi gitu. Jadi majikan kan kayak heran. Akhirnya si majikan ngecek berangkasnya dan ternyata emasnya sudah tidak ada. Ternyata emasnya itu sudah digadaikan semua sama si Ceceh gitu. Jadi emasnya ini waktu diinterogasi bilangnya itu ada sebagian emas yang tidak bisa diambil, ada sebagian emas yang bisa diambil. Jadi emas yang bisa diambil di penggadaian itu cuma totalnya 60.000 dolar Hongkong. Jadi kalau uang Indonesia itu sekitar 120 juta. Jadi sisa-sisa emas yang tidak bisa diambil itu kenapa? Ya karena dari pihak penggadaian ini tuh tahu emas mahal, emas murah, emas yang kira-kira harganya mahal gitu loh. Jadi dari pihak penggadaian ini si Cecehnya itu dikasih kayak sebuah perjanjian kalau sampai tanggal waktunya udah habis kamu nggak nebus, berarti emas ini sudah menjadi hak milik saya gitu, tidak bisa ditebus, tidak bisa diambil gitu. Nah si Cece ini menandatangani ya, karena memang kan tulisannya bahasa Cina, si Cece kan nggak paham gitu ya, asal-asal aja gitu. Jadi begitu guys, jadi si majikan itu juga sudah bernegosiasi sama si pihak penggadaian itu tidak bisa diambil. Jadi yang bisa diambil cuma emas-emas kecil aja gitu. Itu totalnya semua ada 60.000 dolar Hongkong ya guys ya. Nah jadi sebenarnya majikannya itu sudah baik banget loh dengan si Cecehnya, dengan cara sudah mau meminjamkan uang segitu banyak ya. Karena di sini aku sendiri ya 12 tahun. Ini aku mengomeni diriku sendiri. 12 tahun bahkan jalan 13 tahun lah ya. Aku tuh tidak pernah sama sekali 1 sen pun pinjam uang sama majikan. Bener. Ya karena memang di sini sekurang apapun aku ya untuk coba berusaha ya, aku memang pernah di Hongkong libur cuman pegang uang 10 dolar sampai kurang-kurang, itu pun aku tidak memaksakan untuk minjem ke teman, apalagi minjem ke bank ya, itu saya sama sekali tidak tahu. Kalaupun saya tahu ada pinjaman di bank itu juga karena dari teman saya gitu ya. Nah jadi seperti itu guys, itu coba kalian komen dari 2 pembantu ini mendapatkan majikan yang baik. Jika posisi kalian ada di pembantu itu mau gimana? Nah jadi gini guys, dari kasus pencurian ini tidak boleh ditiru, nggak mau tahu, terlepas dari alasan apapun lah ya. Kamu butuh duit kayak kamu apa kayak terserah gitu. Pokoknya ini tidak boleh ditiru. Kenapa? Ya satu, ini kan kejahatan. Yang kedua, mau bertahan berapa lama kamu di negara orang mencuri? Paling minim di Hongkong ini kalau sudah mencuri kasusnya 3 hari atau seminggu itu pasti udah ketangkep. Apalagi yang dicuri itu uang majikan kamu. Ya sekarang gini, kamu mau mencuri uang majikan siapa? Iya, mau mencuri uangnya siapa kalau bukan orang yang terdekat? Yang paling dekat kan majikan kamu. Mau nggak mau kamu mencuri uang majikan kamu, iya kan? Pokoknya minimal cuman 3 hari atau seminggu pasti ketangkap guys. Dan prosedurnya ya, kalau sudah kayak gini kan semuanya masalah sudah diserahkan ke majikan. Jadi prosedurnya tergantung majikan itu mau ngapain kamu. Ya kalau kamu diproses hukum ya diproses hukum, tapi semua uang harus dikembalikan ya harus dikembalikan. Kalau majikan kamu udah blacklist kamu tidak boleh datang lagi ke Hongkong selama seumur hidup kamu mau ngapain? Ya kan mungkin ya memang kamu boleh kerja di luar selain Hongkong, tapi kan ya otomatis ya aku kurang tahu juga sih kalau dari negara sini ke negara lain ya. Jadi saya tidak mau komen kalau masalah itu. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Saya alhamdulillah walaupun selama ini saya mendapatkan majikan yang tidak baik, tapi saya juga tidak adalah sama sekali melakukan hal kejahatan ya, apalagi mencuri gitulah ya. Ngomong kasar ya kalau majikan kasar gitu. Nah jadi kalian kayak mana guys komennya gitu. Ini maaf banget ya guys, aku bikin video ngomongnya di belakang kamera karena ya saya sudah tidak bisa lagi ngomong di depan kamera. Tapi insya Allah nanti kalau saya udah pulang ke Indonesia pasti saya bakal ngomong di depan kamera lagi. Dan ini di garis bawah ya guys, saya tidak menggibah ya. Jadi saya di sini bercerita. Jika kalian suka, kalian dengarkan. Jika kalian tidak suka, kalian skip ya. Tidak perlu komen yang gibah-gibah, nggak perlu lah ya. Karena di sini saya hidup itu tuh pernah mendengarkan cerita. Jadi kalau kalian, mungkin kalau ada orang yang komen aku gibah-gibah, perlu kalian tahu ya, hidup saya di sini penuh dengan cerita. Karena saya sebagai pedagang online dan saya tuh deket
banget sama customer saya. Jadi dari customer saya itulah saya mendengarkan cerita si A, si B, si D, si D, si E, pokoknya sampai Z. Saya setiap hari jualan, sibuk saya melayani customer. Saya tidak ada waktu untuk mendengarkan atau menonton YouTube-nya orang lain ya. Jadi di sini saya tidak gibah, saya hanya bercerita pengalaman, pelajaran, ambil sisi positifnya ya. Kalau positif ambil pelajarannya ya. Kita ikuti yang baik-baik saja. Ya guys. Nah, jadi guys, aku pesan untuk caca-caca yang baru ataupun sudah senior ya, jangan pernah berniat untuk mencuri walaupun itu $1 pun, karena itu akan menghalangi perjalanan masa depan kalian. Ya, hidup yang baik-baik ya. Datang ke negara Hong Kong baik-baik, hidup yang baik-baik, pulang membawa kesuksesan. Oke, walaupun itu lama seperti saya, 13 tahun, 12 tahun, tapi nggak apa-apa, jalanin dengan sabar. Nah, jadi guys, segitu aja ya video dari aku. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.